Sudah, dok. Sudah ya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya slideshow. Pagi ini, siang ini kita soalnya anatomi terbiasa pagi hari, Dek. Terbiasa paling siang jam 8 ya. Jadi saya terbiasa pagi ini. Oke, baik. Siang ini kita akan bicara masalah miologi ya. Kita lihat apa sih sebenarnya miologi itu gitu ya. Jadi miologi itu sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari organ otot. Jangan lupa ya organ ya. Kalian ingat ya bahwa sel itu unit fungsional terkecil di dalam tubuh kita. Kumpulan dari sel akan membentuk jaringan, ya kan? Kumpulan dari jaringan dengan fungsi tertentu akan membentuk organ. Kumpulan dari organ melaksanakan aktivitas tertentu akan membentuk sistem dan kumpulan dari sistem membentuk hidup gitu ya. Jadi kalau dikatakan sebagai organ ya benar karena di situ pada dasarnya dia adalah kumpulan dari jaringan. Nanti di situ ada sel ototnya, ada pembuluh darahnya, ada pembuluh sarafnya gitu kan yang melakukan satu fungsi untuk proses bergerak gitu kan, pergerakan. Maka dia disebut sebagai organ. Beserta struktur aksesorisnya. Jadi struktur-struktur yang menunjang aktivitas ataupun fungsi dari organ itu. Nah, nanti biasanya di dalam pembelajaran selanjutnya, muskulus itu selalu disingkat dengan huruf M. Kalau ada double M, MM gitu ya, maka yang dimaknai ada lebih dari satu muskulus gitu ya. Lebih dari satu muskulus. Dan yang jelas bahwa mereka dapat bergerak secara khas itu apabila mereka menerima stimulus. Nah, stimulus nanti akan dirubah atau bisa juga dalam bentuk impuls ya, dalam bentuk impuls. Impuls itu apa sih, Nak? Impuls itu apa? Rangsangan. Jaringan saraf. Rangsangan, jaringan Rangsangan. saraf, Rangsangan. rangsangan. Rangsangan terus Jaringan saraf menuju dendrit. kalau jaringan saraf sih enggak ya, tapi kalau rangsangan mendekati. Terus bagaimana? Jaringan sarafnya terus bagaimana? Saraf Jaringan saraf itu enggak ya. Jaringan saraf itu enggak. Tapi kalau rangsangan itu benar. Rangsangan yang diterima oleh jaringan saraf itu benar itu. Terus yang bagaimana ini? Impuls ini. Masih ingat potensial aksi? Ingat ya? Ingat ya? Jadi potensial aksi itu adalah suatu aliran ya, aliran rangsangan yang mengalir di dalam pembuluh saraf itu tadi gitu. Ya. Ingat ya tadi adik sudah nyebut ya ada dendrit, ada neuron sampai berakhir pada akson terminal gitu ya, sinaps ya, berakhir pada sinaps. Nah, itu potensial aksi ya. Nah, kalian ingat ya potensial aksi ini pasti akan melibatkan natrium, kalium, PAM kan gitu ya. Jadi dia akan melibatkan keberadaan dari ion natrium dan ion kalium gitu ya. Nah, sekarang ingat kontraksi itu berarti pemendekan ya, pemendekan. Nah, pemendekan apa? Pemendekan dari serat-serat otot ya. Pemendekan dari serat-serat otot. Nah, mendeknya itu bisa ya, bisa sepertiga hingga setengah dari panjangnya. Ya, setengah dari panjangnya. Kalian ingat di sini nanti di ya ada sarkomir gitu ya. Oke, nanti kita kita bicarakan di belakang.
Oke, sekarang kita lanjut. Jenis-jenis otot, ya, jenis-jenis otot semua sudah tahu ya. Ada otot polos atau smooth muscle atau non-striated muscle. Ada otot jantung, ya, cordis, ya, atau cardiac muscle, dan ada otot bergaris atau striated muscle, ya. Nah, kalau kita perhatikan perbedaannya, ya. Kenapa kok disebut otot polos? Kenapa disebut otot jantung? Kenapa disebut otot skelet? Kita lihat dulu. Lihat dulu. Kalau otot polos itu banyak dijumpai pada dinding saluran pencernaan, GI tract, ya, GI tract, ya. Saluran pencernaan, GI tract. Ya. Saluran pencernaan. Nah, kemudian ada pada saluran pernafasan. Ya, pada saluran pernafasan. Kemudian ada pada pembuluh darah. Ya, pada pembuluh darah. Kemudian ada pada sistem urogenital, limpa, serta lapisan korium dari kulit. Ini perbatasan antara epi dengan endo. Ya. Nah, yang jelas, ya, yang jelas kalau pada otot polos ini dia itu selalu bersifat apa istilahnya ya, ritmik, ya, selalu bersifat ritmik, ya, selalu bersifat ritmik. Ini yang otot polos. Sedangkan pada otot jantung itu dia itu sebenarnya adalah otot polos, tapi dia itu mempunyai struktur yang merupakan peralihan antara polos dengan skelet. Ya, dengan skelet. Nah, kenapa seperti itu? Kerja dari otot, kerja dari jantung itu cukup berat, ya, karena dia memompa darah, ya. Nah, karena kerjanya berat, maka dia harus mempunyai struktur seperti halnya otot rangka. Tetapi, ya, dia tidak boleh cepat lelah seperti halnya otot rangka. Oleh sebab itu, dia juga mempunyai struktur seperti halnya otot polos. Sedangkan otot skelet ini yang pada kita ini untuk bergerak yang pastinya. Loh iya, otot polos sama otot jantung juga bergerak, tapi bergerak yang bagaimana? Kalau otot skelet itu bergerak misalnya kita menggerakkan lengan kita berjalan, kita menggerakkan leher kita, itu semua otot rangka yang berperan di sini, ya. Sehingga kalau kita perhatikan perbedaan antara ketiga jenis otot ini, ya, bentuk atau susunannya, kalau yang skelet itu seperti kumparan gitu, ya. Seperti kumparan. Dengan muskulusnya ada dengan apa ini namanya? Nukleusnya ada di tengah, ya. Tapi kalau pada otot jantung itu ada ini, ya. Dan dia banyak sekali ada, nah gini. Ya, jadi dia itu ujungnya saling bersambungan dan sejajar. Ya. Dan dia ada nukleusnya, tapi nukleusnya di tepi, ya. Nukleusnya di tepi. Tapi kalau otot ini saya kebalik. Nah, ya, ini gambaran dari otot. Ini gambaran dari otot jantung ini, ya. Ini ada otot jantung ini, ya. Ini, ya. Sering bercabang. Nah, ini bercabang. Ini ciri dari otot jantung. Sorry, saya salah melihat. Ya, dan jaraknya pendek. Tapi kalau otot skelet itu gambarnya, ingat ya, ini skelet, ya. Begini. Nah, ini di tepi ini. Ya, di tepi. Ini adalah skelet ini. Ya. Percabangannya otot jantung pasti banyak. Tapi kalau otot skelet bisa jadi tidak ada percabangannya.
Ya, demikian pula pada otot polos. Karena ini adalah sifat khas, sifat khas dari otot jantung ya. Kemudian permukaan selnya itu otot polos membentuk membrana plasma yang tipis. Sebentar ya, Nak ya, sebentar. Halo. Makasih sudah menunggu ya. Kita lanjutkan. Jadi, jatuh. Permukaan selnya itu ya, membrana yang amat Halo? Halo, dengar nggak? Dengar, Oh ya. Alhamdulillah. Kok nggak ada yang merespon? Baik, maaf. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita bicara otot membrannya itu yang dimaksud membran di sini ya, ini adalah sarkolemanya. Ya, sarkolema. Jadi sarkolemanya pada otot polos itu sangat tipis ya. Skelet itu yang paling tebal. Sedangkan sarkolema pada jantung sama dengan polos. Jadi ingat ya, jantung ini peralihan ya, Nak ya. Peralihan. Jadi dia itu kerjanya harus seperti skelet, tetapi dia itu tidak boleh cepat lelah karena otot rangka itu sangat cepat lelah gitu ya. Miofibril atau serat-serat ototnya ya tanpa garis menyilang atau disebut dengan polos dan tersebar rata. Tapi kalau skelet jelas dia akan bergaris-garis seperti tumpukan bata gitu ya. Kemudian berkelompok dan memenuhi seluruh sel. Sedangkan otot jantung itu bergaris melintang ya. Bergaris melintang, dia itu juga ya menyebar juga. Jadi konsepnya sama dengan ciri dari otot polos. Diskus intercalatus itu hanya ada pada otot jantung. Diskus intercalatus itu adalah ini ya, percabangannya itu. Jadi nanti di belakang Anda akan tahu bahwa fungsi dari diskus intercalatus itu meneruskan impuls. Ya, meneruskan impuls mulai dari sarkolemanya hingga ke fibernya, miofibrilnya. Dengan demikian, karena dia perlu sekali keberadaan dari sarkoplasma, ya, maka diskus intercalatusnya, sarkoplasmanya harus banyak. Apa sih bedanya sarkoplasma dengan sarkolema? Kalau sarkoplasma itu, ingat nggak sitoplasma, Nak? Apa sitoplasma? Cairan, Ibu. Ya, cairan. Jadi kalau sarkoplasma itu adalah cairan pada otot yang mengisi sarkolema. Nah, sarkolema itu pembungkusnya. Nah, di situ nanti banyak
kalsiumnya, Nak ya. Jadi pada sarkoplasma ini banyak terkandung kalsium. Jadi tidak boleh tidak ada. Walaupun sedikit tetap ada. Kenapa? Karena disitulah kalsium tersimpan. Dan ingat, kalsium ini sangat terkait dengan kontraksi. Ya, sangat terkait dengan kontraksi. Ya. Kemudian inervasi. Inervasinya itu kalau pada polos jarang. Ya. Dengan akhiran saraf yang sederhana. Tapi kalau otot skelet meluas. Kenapa? Ingat, skelet itu perjuangannya cukup besar dibandingkan dengan polos, apalagi dibandingkan dengan polos dan jantung. Polos itu malah yang paling sedikit. Kenapa? Karena dia ritmik. Bergeraknya secara berirama. Jadi nggak perlu kapan harus kenceng, kapan harus pelan, itu tidak perlu seperti itu. Ya. Sama ya, inervasinya antara jantung dengan polos ya. Vaskularisasinya pada polos itu sedikit. Pada jantung, pada skelet itu sedang ya, nggak terlalu banyak. Tapi kalau pada jantung banyak ya, dengan percabangan agak meluas. Kenapa? Karena ada diskus intercalatus, ada beberapa bentukan dari sel itu ya tentunya yang membutuhkan suplai nutrisi ya. Gerakannya polos bergerak dengan sendirinya. Contohnya gerakan peristaltik pada usus. Kalau skelet itu berdasarkan perintah kemauan ya. Tapi kalau pada otot jantung tidak ya. Dia tanpa pengaruh kehendak dan berirama. Jadi benar-benar berhubungan dengan polos ya. Nah, ini adalah tipe otot ya, kardiak, muscle berarti ada pada jantung. Kemudian skelet. Nah, ini ya, lihat ini. Mana ini mas saya? Oh alah dek. Mousepad-nya saya kekep. Ya, bagaimana dia bisa ya? Jadi ini ya. Ini disinilah ada intercalatus disc. Ya, intercalatus disc ya. Nah, ini di sini nih. Ya, perhatikan dia tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau pada muscle, skeletal muscle, striatit. Nah, ini disebut striatit karena dia ada sarkomer di sini. Ya. Kemudian intinya itu pada tepi-tepinya ya, pada tepi-tepinya. Banyak kalau dibandingkan dengan kardiak tidak terlalu banyak. Sedangkan otot polos itu pada setiap selnya itu dia ada nukleusnya ya. Dia ada nukleusnya. Nah, ini gambarannya ya. Yang sebelah kiri itu adalah smooth atau otot polos ya. Tengah itu adalah rangka striatit dan yang nah, itu kalian perhatikan itu. Pada smooth kontraksinya ya, kontraksi itu kontraksi ya. Itu slowly, perlahan karena dia berirama ya. Ini ya, ini berirama. Tapi kalau pada otot skeletal dia sangat berirama. Ya. Tapi kalau pada skeletal dia sangat kenceng di sini. Jantung juga ya, jantung juga kenceng. Tapi supaya dia tidak lelah, maka dia harus involuntary kontrolnya. Ya, tidak karena kehendak. Jadi dia bukan karena disuruh jantung itu ya. Bentar. Laptopnya minta dicas. Oke. Kita lanjut. Nah, ini. Jadi lihat ini, intercalated disc ya. Jadi dia biasanya ada di dekat dari percabangan ini ya. Percabangannya ini disebut sincitius
myokardium. Ya, percabangannya. Nah, ini untuk komunikasi dalam pengertian kalau jantung ya itu di bagian permukaannya itu ada apa namanya? Ada rangsangan gitu ya. Biasanya rangsangannya itu karena adanya inervasi kan. Ya, ya jelas karena apa? Karena inilah yang akan membawa impuls kan gitu ya. Yang akan membawa impuls. Nah, sehingga serat-serat otot jantung itu potensial aksinya itu berasal dari miokardium. Ya, potensial aksinya berasal dari miokardium yang kemudian melalui intercalated disc ya, melalui intercalated disc itu dia akan dibawa ke serat-serat ototnya. Ya, dibawa ke serat-serat ototnya. Ini yang patut kalian pahami mengenai otot jantung. Jadi otot jantung itu ada istimewanya, dia harus bekerja keras seperti halnya skeletal, tapi dia harus tidak bisa diperintah, ya, involuntary. Nah, kita bicara otot skelet. Otot skelet atau otot rangka, ya, merupakan otot yang nantinya itu akan kalian pelajari lebih jauh, ya. Otot rangka ini 40% dari berat tubuh. Ya, 40%. Jadi kalau kalian beratnya 50 kilo, maka 40%-nya berarti berapa? 20 kilo ya. 20 kilo itu isinya adalah otot. Ya, lebih spesifik lagi 20 kilo itu adalah otot rangka ya. Kemudian otot rangka ini terdiri dari dua macam tipe, yaitu otot penahan dan otot penggerak. Ya, jadi ada dua, ada otot penahan dan ada otot penggerak ya. Kemudian istilah latinnya tadi sudah kita sama-sama tahu ya. Ini musculus kita dengan 1M ya, 1M. Tapi kalau muskuli itu dia double M. Ya. Dia double M. Kemudian perbedaannya ya dapat dilihat ya pada skema. Coba kita lihat. Nah, oh ini kita berbicara bahwa otot itu juga menyusun bentuk tubuh kalau yang ini. Ya, otot itu menyusun bentuk tubuh. Sehingga pada intinya sama sih, tapi komposisi dari otot itu akan menyebabkan bentuk tubuh dari hewan itu akan berbeda. Ya. Nah, ini ya. Ini adalah gambaran dari otot skelet. Gambaran dari otot skelet. Nah, ini sifat-sifatnya tadi ya. Sifat sebagai otot gerak dan sebagai otot penahan. Ya. Kemungkinan ekskursi itu apa ya? Ekskursi itu lintir gitu ya. Itu kalau pada otot gerak itu besar, otot penahan itu kecil ya. Sabut jaringan pengikat dalam ototnya itu sedikit, tapi kalau otot penahan tuh banyak ya, karena dia fungsinya menahan ya, menahan gitu ya. Nah, kemudian sirip otot ya, sirip otot itu pada bagian tepi-tepinya sedikit, sementara pada otot penahan itu banyak. Venternya panjang, ya pada otot penahan itu pendek-pendek. Lintasan terhadap jumlah persendian tubuhnya banyak, tapi kalau otot penahan itu sedikit. Ya. Kekuatan kontraksi otot gerak itu lemah, tapi otot penahan kuat. Loh, kok bisa? Ya iya, sekarang misalnya otot yang ada pada bagian perut hewan. Ingat, bagian hewan itu bagian perutnya itu menghadap ke bawah. Ada gaya gravitasi bumi, maka otot-otot yang ada di situ ya, itu harus bisa menjadi tahanan agar tidak jebol ke bawah gitu ya. Sifat kontraksinya adalah tetanis. Tetanis itu apa ya? Kalau tonus itu keras gitu ya, itu namanya tonus. Kalau tetanis itu periodik gitu. Ya. Ketahanan ototnya dia lekas lelah, ya, tapi kalau otot penahan itu dia lama.
Warna otot berdasarkan sarkoplasmanya itu pucat atau merah muda, sedangkan pada penahan gelap. Ya. Tuh, maaf kok balik. Nah ini struktur anatomi tapi lebih mengarah pada histologinya ya. Lebih mengarah pada histologinya. Jadi, ini kalau kita perhatikan ya, ini satu, sebentar ada yang lebih enak dilihat. Nah ini, ya, ini kalian lihat ini ya. Jadi epimysium, ya, epimysium itu yang sebelah luar, ya, yang sebelah luar. Kemudian yang ini satu bundel ini, ya, satu bundel ini itu adalah sarkolema. Ini sarkolemanya, ini adalah sarkoplasmanya yang akan dibungkus oleh fascia, vesicle. Ya, ini kumpulan dari ini, ya, kumpulan dari ini itu dibungkus oleh suatu struktur yang disebut perimysium. Ya, perimysium. Nah, ini kalian lihat myofibril, ini adalah myofibril, ya, myofibril berkelompok ya, melakukan satu fungsi disebut sarkolema. Kemudian sarkolema itu terbungkus oleh endomysium. Ya, endomysium, masing-masing dari endomysium itulah fibernya. Itulah fibernya. Ya. Kemudian fasciculus, fasciculus itu adalah yang membungkus ya dengan perimysium, dan bagian luarnya itu adalah epimysium. Nih. Ya, ini gambarannya. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, otot skeletal itu terdiri dari bundles itu kumpulan ya, kumpulan-kumpulan serat-serat otot yang multinukleatid. Jadi yang bernukleus banyak ya, yang bernukleus banyak. Kemudian setiap fiber, setiap serat ototnya itu ya bersifat longitudinal ya. Dia ada myofibril yang di dalamnya ada matriks. Ya, matriks dari sarkoplama. Nah, matriks sarkoplasma itu kemudian dibungkus oleh sarkolema. Endomysium itu ada yang di sisi eksternal dari sarkolema. Ini merupakan jaringan ikat, ya, jaringan ikat. Kemudian fasciculus itu adalah setiap bandel dari serat otot, itu namanya fasciculus. Perimysium itu adalah setiap fasciculus yang banyak fasciculus tentunya yang dikelilingi oleh jaringan ikat. Jadi perimysium itu adalah jaringan ikat yang melindungi fasciculus. Sedangkan epimysium itu adalah jaringan ikat yang ada di sisi luar dari otot gitu ya. Nah, ini aktin dan miosin ya. Aktin dan miosin ya. Aktin, miosin ini adalah protein otot, Nak. Ya. Protein otot yang nantinya akan melakukan aktivitas bergerak, ya, akan melakukan aktivitas bergerak. Itu aktin miosin. Nah, aktin miosin itu ada di dalam apa yang disebut dengan myofibril. Ya. Nah, kemudian myofibril itu bisa terbagi-bagi ya. Nah, ini yang disebut dengan sarkomer. Ya, sarkomer. Nah, kemudian di bagian ini kalau berkelompok ya, berkelompok gitu ya. Dia akan membentuk sarkoplasma di sini, kemudian di situ ada pembuluh darah di sini. Ya, ada pembuluh darah. Nah, ini semuanya ini fasciculus. Fasciculus dilindungi oleh fascia dan juga dilapisi oleh perimysium. Ini ada beberapa fasciculus ya. Ini di bagian dalamnya adalah perimysium, sedangkan bagian luarnya adalah epimysium.
Nah, ini cara otot berkontraksi. Ya, jadi ingat sekali lagi, kontraksi otot itu sangat memerlukan keberadaan dari ATP dan kalsium. Ya, nanti sekali lagi ingat kalsiumnya ini akan ditemukan di dalam sarkoplasma. Ya, di dalam sarkoplasma. Ya. Kemudian ini ya, jadi ini tipe ini yang disebut dengan sliding, ya, sliding action. Nah, ciri otot gerak dan otot penahan. Oh, tadi sudah ya? Iya, sudah. Sorry kok double. Nah, ini ya. Ini modifikasi otot pada hewan, ya, kuda dan pada manusia. Tapi pada dasarnya sama, ya. Pada dasarnya sama. Mereka adalah triceps brachii yang ada pada lengan, ya, yang ada pada lengan, ada pada regio brachium. Nah, dilihat ya siripnya, ya, ini siripnya, ya, ini siripnya. Sedangkan ini adalah venter, bagian perutnya, ya, bagian perutnya. Ini venter, ini adalah sirip, ya. Sama ini musculus triceps brachii. Coba kalian perhatikan ini. Ya. Ya, jadi ini perbedakan antar spesies. Kemudian ini modifikasi otot antar spesies. Jadi kalau kita ini ya, ini musculus interossei kita ini ada 5 sehingga kita lebih mudah untuk menggerakkan jari-jari kita. Ya, menggerakkan jari-jari kita. Tapi kalau pada sapi ya masih ada itu. Walaupun sedikit tapi masih ada. Coba kalian lihat pada kuda itu, ono musculus interossei-nya. Ya, dia dia mutlak di apa namanya? Mutlak terkait dengan keberadaan ligamen, ya. Nah, ini adalah musculus sternocephalicus, nanti Adik akan ketemu lagi ya. Jadi yang titik-titik ya, yang titik-titik ini mana mau saya? Nah, yang titik-titik ini. Nah, ini ya. Ini adalah sternocephalicus. Sternocephalicus ini ya sama, ini sternocephalicus. Kalian lihat ini ada 2 malahan. Ya, ada 2 ini. Kemudian ada sternocleidocervicalis, ya. Yang hitam ini adalah cleidomastoideus, yang ini adalah cleidobrachialis. Apakah itu? Insya Allah nanti adik akan tahu pada saat adik bicara di semester 2 ya, kepala leher. Nah, deskripsi otot ya, deskripsi otot itu selalu didasarkan pada penamaan gitu ya. Kalau kalian lihat namanya, misalkan musculus flexor carpi radialis gitu ya. Musculus flexor carpi radialis, maka otot ini adalah otot yang berfungsi sebagai flexor. Ya, dan dia melekat pada os carpi radialis. Os carpi radialis nomor 1. Kok tahu os carpi nomor 1? Ah, nanti di osteologi setelah UTS ya, setelah UTS baru kalian akan diberitahu. Kemudian bentuknya ya ada yang triangular, ada yang longus, ada yang triangular. Triangular misalnya musculus splenicus. Musculus splenicus. Yang longus, musculus longus coli. Jadi dia panjang gitu ya. Musculus longus coli. Musculus longus costarum. Nah, berarti dia panjang ada di sekitar costae rusuk. Itu ya. Kemudian perlekatannya, ya perlekatannya otot itu selalu pada tulang, tapi bisa tulang keras ya dalam hal ini, tapi bisa juga dia pada tulang rawan, bisa juga pada ligamentum ataupun fascia atau kulit, misalnya musculus cutaneus. Gitu ya. Musculus cutaneus, ya, musculus cutaneus dari kata kutan yang bermakna kulit. Jadi dia memang ada di dalam
kulit, ya bersatu dengan kulit. Itu musculus cutaneus pada hewan. Gitu ya. Kemudian kita lanjut. Ada istilah insersio, origo, tendo, dan aponeurosa. Gitu ya. Nah, insersio, insert, gitu ya, insert. Jadi dia itu bertindak sebagai punctum mobile, mobile. Jadi dia titik gerak, ya, dia titik gerak. Itu insersionya. Tapi kalau origo, ingat ya, origo itu kalau di dalam materi evolusi itu kan asal, ya, atau nenek moyang sebenarnya ya. Jadi dia itu adalah punctum fixum yang tidak bergerak, ya, yang tidak bergerak. Saya biasanya mengajak kalian mengingat dengan ovi, ya, ovi, origo, fixum, in mobile, in mobile. Dah, ovi in mobil, in di dalam mobil. Ya, ovi ada di dalam mobil gitu kan. Jadi origo itu fixum, fix, terfiksir, ya, terpatri, diam, gitu ya. Insersio mobile, gitu ya. Kalau tendo, ya, tendo itu adalah jaringan fibrosa padat, ya, yang menghubungkan otot dengan tulang. Itu tendo, ya, yang menghubungkan otot dengan tulang. Kemudian ada istilah aponeurosa. Aponeurosa itu adalah lembaran fibrosa yang melebar, namanya juga lembaran ya, yang melebar, dan sebenarnya dia mempunyai fungsi yang sama dengan tendo. Jadi dia fungsinya itu adalah untuk perlekatan tentunya, ya. Sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk perlekatan, ya. Actionnya, ya, actionnya itu bisa ekstensor, bisa fleksor. Ya, strukturnya itu bisa tricep, berarti dia punya 3 venter ya. Bisa juga bersifat digastricus. Oke, baik. Kemudian adik-adik di sini semuanya sudah bisa absen ya? Sudah ya? Sudah, Dok. Yang di Surabaya masih ada yang belum bisa absen. Padahal kalau sudah tiga kali tidak ikut, dianggap tidak ikut, bisa-bisa nggak bisa ikut UTS. Nah ini kan kasihan karena sistem. Lagi rame dibahas di WA grup dosen. Jadi di Surabaya masih ada yang belum bisa belum bisa absen, belum bisa ikut kuliah karena ya itu tadi. Ya. Kemudian pada kasus otot panjang di kaki ke appendix ya, pada anggota gerak ya, pada anggota gerak itu seringkali bagian origonya itu disebut sebagai koput, ya. Tapi bila bentuknya fusiform itu seperti otot polos ya. Nah seperti ini namanya fusiform, gitu ya. Maka bagian inilah yang dimaksud dengan venter, ya. Yang dimaksud dengan venter. Kemudian ada istilah uni, bi, dan multi. Kalau uni itu artinya satu. Makanya ini searah atau sejajar. Ya, sejajar.
Tapi kalau B ya, serat ototnya seperti bulu. Jadi ini kalau Viter ya, bulu gitu ya. Gini ya. Dia gini. Nah, dia kan ini. Ini bipinatus. Ya. Sedangkan kalau multipinatus arah seratnya banyak ya, arah seratnya banyak. Kemudian hubungan. Kalau hubungan itu ada biasanya berhubungan dengan topografi anatomi. Misalnya ini, musculus intercostalis gitu ya. Musculus intercostalis. Artinya apa? Otot ini ada di antara koste. Ya, ada di antara koste. Nah, ini peranannya untuk bernafas ini ya, untuk pernafasan. Terlibat pada pernafasan. Ya. Kemudian suplai darah dan saraf itu sangat penting ya, terutama yang berbasis klinik. Kenapa? Kalian jangan lupa yang kita bicarakan ini adalah sel. Sel itu adalah unit fungsional yang ada di dalam tubuh yang terkecil, tentunya dia perlu makan. Nah, nutrisinya itu disupport oleh pembuluh darah. Ya. Dan untuk bisa bergerak, ingat tadi dia merespon stimulasi atau impuls, maka dia tentunya harus ada saraf gitu ya. Nah, ini patut kalian pahami. Loh, kok double-double ya? Ini tadi sudah. Nah, ini ya. Jadi ini sabut paralel atau unipenatus ya. Ini bentukan fusiform ya, bentuk fusiform. Nah, ini unipenatus jadi sejajar ya, arah seratnya sejajar gitu. Sama ini juga ya. Sejajar ini unipenatus. Yang berikutnya bipenatus, yang berikutnya multipenatus ya, multipenatus. Oke. Nah, sekarang aksesoris daripada otot itu sendiri. Ya. Aksesoris daripada otot itu sendiri. Aksesoris otot itu yang patut kalian ketahui ya, itu adalah membrana sinovial dan fascia. Ya. Membrana sinovial dan fascia. Membrana sinovial itu adalah kantong tipis gitu ya, kantong tipis di mana di situ nanti pada dasarnya sama dengan persendian ya. Fungsinya juga sama karena di situ nanti akan dihasilkan cairan gitu ya. Akan dihasilkan cairan. Nah, ada dua macam membrana sinovial ini. Yang pertama adalah bursa sinovialis. Ya, bursa sinovialis di mana di sini kantongnya itu menjembatani banyak titik. Ya. Yang ada tekanan. Nah, umumnya bursa sinovialis itu akan ditemukan pada perbatasan atau tempat tendo bertemu dengan tulang. Di situ biasanya. Ya. Dan yang kedua adalah vagina sinovialis tendinis. Vagina atau bursa sinovialis tendinis. Ya. Kalau bursa itu kantong, tapi kalau vagina sinovialis tendinis itu adalah kantong pembungkus yang mengelilingi tendo. Sudah di-mute. Ya. Bedanya di situ. Jadi kalau pada vagina sinovialis ya, itu adalah dia membungkus mengelilingi tendo, itu bedanya. Ya, mengelilingi tendo. Ya. Lembaran dalam pada tendo ada dua ya, lembaran dalam yang melekat pada tendo, sedangkan lembaran luarnya melapisi kanal yang berhubungan dengan tulang. Ya. Kedua lembaran ini disebut mesotendo. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini tendo. Itu adalah bursa sinovialnya. Nah, sama ya, kiri kanan. Coba dilihat perbedaannya ya. Itu adalah bursa sinovialis tendinis. Kemudian itu mesotendonya dan retinaculum. Ya, ada retinaculum. Nah, ini
tendo dengan lapis sinovialnya. Ya, ada lapis sinovial nih, kalian lihat ini. Ya, kalau yang ini adalah yang bursa sinovialis, yang sebelah kanan itu yang vaginalis sinovialis tendini. Ya, kalian lihat di sini ada fibrous ya pelindungnya. Nah, ini synovial sheath, di sini fibrous sheath. Bedanya di situ ya. Ini ada mesotendon, di sini tidak ada mesotendonnya. Ya. Fasia itu adalah merupakan lembaran jaringan konektif ya yang tersusun terutama oleh beberapa serabut putih. Itu fasia. Ya. Fasia itu terbagi menjadi dua, ada yang bagian luar, jadi fasia superficialis ya. Fasia superficialis ini pada bagian luar ya. Dan fasia profunda itu bagian dalam. Ya, bagian dalam. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini kulit ya, ini kulitnya. Ya, ini kulitnya, kemudian ini adalah lemak subkutan ya. Ada lemak subkutannya ini. Nah, ini fasia superficialis ini. Ya, ini fasia superficialis ini. Ah, ya. Fasia superficialis. Ya. Kemudian yang di dalam ini ya, barulah ini fasia profundanya atau biasa disebut dengan premuskular fasia, ini yang di dalam ini. Ya, premuskular fasia. Ini ototnya. Ya, ini ototnya. Ya, ini ototnya. Oke. Fasia superficialis itu merupakan subkutan, jaringan subkutan. Ya, yang tersusun atas jaringan ikat longgar. Ya, jaringan ikat longgar yang umumnya berisi banyak atau sedikit lemak. Jadi ini lemak-lemaknya ya, Nak ya. Yang kuning ini lemaknya ini. Ya, ini adalah lemaknya. Ya. Nah, fasia profunda tersusun oleh satu atau lebih lembaran jaringan fibrosa padat. Jadi bedanya dengan jaringan ikat, kalau jaringan fibrosa padat itu lebih tebal ya, Nak ya. Dan dia cenderung berbentuk seperti pita, tapi kalau jaringan ikat itu biasanya melebar dia, ya. Dia biasanya melebar. Permukaan dalamnya sedikit melekat pada struktur yang ditutupinya, ya. Tetapi pada banyak tempat dia akan melekat pada skeleton, melekat pada si fasia ini akan melekat pada skeleton, pada ligamentum ataupun pada tendo. Ya. Pada umumnya fasia profunda itu dia akan membentuk septa intermuscularis. Jadi kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat otot itu kan mesti nah gini ya. Atau kalau kalian makan steak gitu ya. Kalau kalian makan steak, nah ini bagian antar serabut-serabutnya inilah septa. Ya. Septa intermuscularis. Nah ya. Jadi ini ya putih-putih ini. Nah, putih ini adalah septanya. Ya. Profunda. Fasia profunda. Nah, sulcus di mana tendo berada berubah menjadi kanal, ya, berubah menjadi suatu saluran, ya, atau membentuk suatu pita atau lembaran fasia, itu disebut dengan ligamen vaginalis atau anularis. Ya, biasanya kalau anularis itu mesti bentukannya seperti cincin, itu ligamen anularis. Kemudian bursa terdapat pada beberapa situasi. Bursa itu ada disebut bursa subfasialis, ada juga yang disebut dengan subcutaneus ya. Subcutaneus itu di bawah fasia dan kulit gitu ya. Tapi kalau fasia dan struktur di bawahnya ya sama-sama otot misalnya, maka dia disebut bursa subfasial. Ini adalah inervasinya, kalian perhatikan ya. Jadi kalian perhatikan ini. Nah,
Ini adalah medula spinalis itu ya. Ini sabut-sabutnya sedemikian rupa ya. Ada beberapa istilah pada otot ya, ada beberapa istilah pada otot, ada yang disebut sebagai ekstensor. Ingat ya, ekstensor, ingat kata extended. Apa deh extended? Diperluas ya? Luas. Iya, diperluas. Ya, diperluas. Makanya dia itu memperbesar. Ya, memperbesar sudut persendian. Itu ekstensor. Nah, lawannya fleksor. Nah, saya ingatkan pada kalian, kalau ada dua seperti ini, jangan dihafalkan dua-duanya. Barai tercampur. Kalau tahu campur itu enak ya. Kalau orang Surabaya seneng tuh makan tahu campur. Enak tahu campur ya. Jadi satu aja yang diingat nak ya. Jadi ingat extended, meluas, melebar. Berarti kalau extensor dia memperbesar sudut. Ya Mas, halo? Halo? Sebentar ya nak ya. Soalnya sebentar ya, saya izin sebentar dulu ya. Sebentar aja. Mas? Kapan Mas? Halo, maaf ya nak ya. Nah, suami saya itu kan habis jatuh soalnya. Habis jatuh terus sekarang di kursi roda jadi rodok ndrawasi. Ada suara teriak sedikit gitu mikir. Maaf, ternyata alhamdulillah tidak ada apa-apa. Saya lanjut ya. Jadi kalau masih dengar suara saya nak? Masih. Ya, jadi kalau ekstensor lawannya adalah fleksor. Fleksor berarti memperkecil sudut sendi, gitu ya. Aduktor, kalau aduktor dan abduktor, biasanya saya mengajak kalian mengingat dengan posisi ini. Biasanya huruf D ini nak, huruf D ini yang saya pakai untuk memudahkan kita ya. Ingat ini dekat, dekat. Jadi kalau aduktor itu mendekat sumbu tubuh, ya, mendekat sumbu tubuh. Nah, lawannya itu adalah abduktor. Ya. Lawannya adalah abduktor. Jadi kalau abduktor itu menjauhi suhu tubuh, itu lawannya. Ya. Rotator itu pemutar. Kalau pronator, nah kalau pronator dan supinator itu saya biasanya mengajak kalian itu mengingat dengan kata sub. Sub itu kan gini ya. Kelihatan tangan saya ya. Jadi kalau telapak tanganmu itu adik arahkan ke atas, kemudian adik nelungkup seperti halnya adik bikin mangkok, maka itu adalah supinator. Nah, lawannya itu adalah pronator. Ya, ini adalah supinator, ini adalah pronator. Levator, ya ingat elevator, naik. Jadi levator naik. Nah, kalau kita ndangak begini ya, mendongak begitu itu levator. Nah, kalau kita menunduk itu berarti depresor. Ya, jadi levator itu ke atas, kalau depresor itu ke bawah. Tensor itu tegang. Ya, tegang. Dilatator sebaliknya. Ya, dilatator itu berarti dia
memperluas atau membuka. Nah, tensor dilatator itu biasanya digunakan untuk pembuluh darah. Otot-otot polos yang ada pada pembuluh darah. Itu ya, itu dilatator dan tensor. Konstriktor itu menyempit, ya, menyempit. Misalnya mata itu ya, itu bisa bisa menyipit gitu ya. Jadi sipit. Nah, itu adalah konstriktor. Sedangkan sphincter itu adalah melingkar atau menutupi. Misalnya pada mulut kita ini, ya, mulut kita ini. Ini adalah sphincter. Ya. Yang jelas misalnya musculus sphincter ani, itu jelas sekali. Musculus sphincter ani itu adalah otot yang ada pada permukaan dari anus. Ya. Nah, musculus sphincter anus itu dia itu ada 2 komponen ya, Nak ya. Dia bisa otot polos, bisa juga otot rangka. Makanya kadang-kadang kalau kalian itu mengalihkan perhatian, maka rasa BAB-nya itu menghilang, gitu ya. Tapi kalau kalian tetap fokus ke situ, malah wah otot rangkanya yang terasa banget ya, sehingga rasanya harus segera lari ke WC gitu ya, ke toilet gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Gerakan otot ya, gerakan otot itu ada beberapa juga. Kalau tadi itu or ya. Kalian perhatikan ini. Or, semuanya or. Ya, semuanya or sampai ke bawah kecuali sphincter. Ya, kecuali sphincter. Or itu berarti pelakunya, Nak. Pelakunya. Berarti ototnya. Ya, ototnya kalau or itu. Tapi kalau gerakannya itu bukan or. Seperti ini, extensio. Berarti gerakan yang menyebabkan sudut membesar. Flexio, gerakan yang menyebabkan sudut mengecil. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi kalau or itu otaknya lagi, Allahu Akbar, maaf. Ototnya. Misalnya musculus extensor carpi radialis tadi ya. Ya. Musculus tensor fascia lata. Nah, ini misalnya. Musculus tensor fascia lata. Ini misalnya. Jadi pada bagian paha ya, pada bagian paha, bagian sisi luar paha itu ada fascia. Fascia ini ya, jaringan ikat ya. Jaringan ikat yang menghubungkan antara panggul dengan kaki. Nah, itu melebar. Fungsinya kalian tahu ini, tensor. Berarti fungsinya adalah untuk memperbesar sudut kalau dia berkontraksi. Ya. Sifat kerja otot itu ada yang sinergis, ada yang antagonis. Kalau sinergis ya, kalau sinergis itu berarti dia bersama-sama. Tapi kalau antagonis ya berarti dia berlawanan. Ya, saling berlawanan. Itu bedanya. Bisa ingat kan? Kan kalian anonim, antonim gitu ya, di dalam bahasa Indonesia kan ada antonim, lawan katanya kan gitu kan? Ya, sama, ini juga gitu, antagonis. Ada peran antagonis. Peran antagonis itu mesti perannya yang jelek udah. Ya, kenapa? Karena bayangan kita semua itu oke-oke saja, semua itu baik-baik saja. Maka peranan yang baik-baik saja, kalau ada yang tidak baik-baik, ya itu yang disebut dengan antagonis. Ya. Oke, baik, silakan Dek Vincent. Nah, ini ya. Ini kalian perhatikan. Kalau dilihat dari tricep ya, kalau dilihat dari tricep, maka tricep ini kan bersifat memperbesar sudut. Ya. Nah, tricep dengan bicep
Ya, tricep dengan bicep itu berarti dia antagonis. Ya. Kalau dirinya sendiri ya agonis namanya, dirinya sendiri, berdasarkan dirinya sendiri. Nah, ini kalau dia kontraksi, maka dia akan memperkecil sudut gitu ya. Sama ini pun juga demikian. Kalian lihat, ini mengecil nih, ini mengecil. Dibandingkan ini memanjang, ini mengecil. Ya. Ini mengecil, ini memanjang. Gitu. Ya, maka terjadilah gerakan ekstensi, ini gerakan fleksi, ya, ini gerakan fleksi. Jadi kontraksi dari bicep, ya, kemudian relaksasi dari tricep itu bisa menyebabkan gerakan fleksi, ya. Tetapi sebaliknya kontraksi dari tricep dan relaksasi dari bicep itu bisa menyebabkan keadaan ekstensi. Gitu ceritanya ya. Jadi kalian perhatikan muscle that are directly involved in producing a certain joint movement. Jadi yang menyebabkan terjadinya pergerakan, maka itulah yang disebut dengan agonis. Jadi kalau agonis, sekali lagi agonis itu yang penyebab ya, penyebabnya. Nah, karena ini berkontraksi, ini ketarik, ya, terjadi fleksi, ya, terjadi fleksi, maka tricepnya itu harus relaksasi. Maka tricepnya ini menjadi antagonis. Gitu, paham ya? Itu yang dimaksud dengan agonis, antagonis, gitu ya, agonis, antagonis. Nah, pada kontraksi otot itu ada beberapa tipe, ya, ada beberapa tipe. Ada konsentrik, ada eksentrik, dan ada isometrik. Ya, kalau konsentrik itu yang tengah ini ya, yang tengah. Nah ini ya, yang tengah ini konsentrik. Itu kalian lihat memendek dia, ya, memendek sehingga terjadi aktivitas fleksi, gitu ya. Kalau konsentrik ini memanjang dia, ya, ya dia memperluas maksud saya, ya. Tapi kalau isometrik, ya, kalau isometrik muscle-nya berkontraksi tetapi tidak memendek, dia tetap, ya, biasanya yang bergerak adalah ininya, dia tetap sudutnya ini adalah tetap, itu adalah tipe-tipe kontraksi pada otot. Nah, jadi kalau kita kembali lagi deskripsi suatu otot, penamaan dari otot itu kita harus perhatikan nama otot itu nanti bisa menunjukkan bentuknya, letak atau lokasinya. Misalnya musculus depressor labii inferior gitu. Nah, misalnya ya, musculus depressor labii inferior. Ya, berarti labii inferior berarti bibir yang bagian bawah. Musculus depressor ditekan berarti. Gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu lokasinya. Lokasinya tidak pada mata, tapi pada bibir gitu. Ya. Misalnya lagi musculus anunya bekas sekali. Musculus, ya. Misalkan musculus obliquus, ya. Obliquus abdominis, ya, externus misalkan, maka dari sini kita bisa melihat musculus obliquus berarti otot itu miring, oblik itu miring, abdominis letaknya di abdomen, externus posisinya ada di luar, sebab ada musculus obliquus abdominis internus. Nah, gitu ya. Nah, kemudian origo dan insersionya tadi tricep brachii, bicep brachii itu bisa kita lihat ya. Sifat gerak ototnya, misalnya
musculus extensor digiti 3 propria. Widih, ngomong apa itu Bu Yeni, Dokter Yeni itu ya. Musculus extensor digiti 3. Berarti dia itu menyebabkan digiti 3-nya mengalami mengalami ekstensi gitu. Ya. Hubungan otot dengan jaringan sekitarnya. Hubungan otot dengan jaringan sekitarnya contohnya apa ya? Misalkan gini. Misalnya hubungan sorry. Kok jadi sorry. Misalnya musculus apa ya? Oh ya, musculus popliteal misalkan. Musculus popliteal itu adalah muskulus atau otot yang ada pada fossa popliteus. Nah, seperti itu. Jadi ada hubungan semua antara tulang, otot dan sebagainya, ya. Demikian pula vaskularisasi, inervasi serta fungsi otot tersebut. Nah, ini fisiologi dari kontraksi otot, nah ya. Jadi intinya serabut otot atau miofibril itu terdiri dari filamen tipis dan filamen tebal. Aktin dan miosin. Itu intinya. Jadi sekali lagi miofibril atau miofibril atau serabut otot ya, serabut otot itu terdiri dari protein, aktin dan miosin. Nah, protein, aktin dan miosin inilah yang akan nantinya sebagai perantara terjadinya kontraksi. Ya. Kemudian serabut miofibril ini ya akan terbungkus, dia disebut sebagai muscle fiber, serat-serat otot. Jadi agak berbeda sedikit ya. Kalau ngomong miofibril berarti ngomong aktin miosin. Ya, ngomong aktin miosin. Tapi kalau kita bicara muscle fiber, maka kita berbicara kumpulan dari miofibril. Ya. Nah, kemudian kumpulan dari muscle fiber, ya, kumpulan dari muscle fiber itu akan membentuk vasikulus. Ya. Kumpulan dari vasikulus itu akan terbungkus oleh sarkolema dan seterusnya, ya. Nah, ini aliran bagaimana ceritanya si otot itu bisa berkontraksi. Ya. Di kalsium ini sarkoplasmik retikulum itu banyak mengandung kalsium. Nah, ya, ini adalah saraf ini. Ini adalah saraf ya. Ini adalah sinaps, jangan lupa ya, ini adalah sinaps. Ya. Kemudian ini adalah vesicle. Dia nanti akan mengeluarkan asetilkolin ini ya. Ini adalah asetilkolin. Asetilkolin. Ya, asetilkolin. Nah, kemudian yang kuning-kuning ini ya, ini asetilkolinnya ya. Kemudian dia dilepaskan. Ya, dia dilepaskan. Nah, ini ya, ini asetilkolinnya ini. Nah, asetilkolin inilah yang akan berdampak pada terjadinya pertemuan antara aktin dan myosin, terjadi sliding sehingga dia akan memendek dan berkontraksi. Nah, ini ya. Kalian lihat ini. Aktin, ini myosinnya. Ya. Di sini ada mitokondria. Kenapa di sini ada mitokondria, Nak? Kenapa di sini ada mitokondria dan banyak sekali mitokondria di sini? Butuh energi, Dok. Betul. Jadi dia untuk menghasilkan energi ATP ya. Betul, pintar alhamdulillah. Ya. Nah, sarkoplasmik retikulum itu ada di sarkolema ya, yang di dalamnya adalah sarkoplasmanya. Nah, disinilah kalsium itu berada. Ya.
kalsium itu berada. Oke. Nah, ada ini fisiologi ya, Nak ya. Ini fisiologi tapi tetap kalian harus tahu ya. Jadi fibular system dari otot skeletal, sekali lagi prinsipnya adalah kalau dia berkontraksi, maka ini adik perhatikan ini ya. Ini perhatikan ini. Ya. Dia akan menyempit. Akan memendek. Ya, akan memendek. Nanti kalau ATP-nya lepas, maka dia kembali lagi mengalami hidrolisis, ya, mengalami relaksasi. Ya, mengalami relaksasi. Nah, ada 4 langkah, ya, ada 4 langkah untuk kontraksi. Yang pertama adalah aktivasi musculus, muscle aktivasi. Muscle aktivasi itu adalah kalsium ya. Keluarnya kalsium dari retikulum sarkoplasmik. Itu aktivasi muscle. Ya, aktivasi muscle ini akan berdampak pada terjadinya, jadi intinya gini, kalian pernah dengar troponin, tropomyosin? Tidak pernah ya? Jadi saya stop share dulu ya, saya stop share dulu. Saya buka whiteboard. Nah ya, jadi gini ceritanya. Di dalam aktin ya, di dalam aktin itu seperti, nah jadi dia seperti kumparan begitu ya, seperti kumparan begitu. Nah di dalam aktin ya, di dalam aktin ini itu misalkan ada bagian yang misalnya bagian ini misalnya ya, bagian ini, kemudian bagian ini itu yang akan melekat dengan miosin. Nah, bagian yang merah ini itu namanya adalah tropomyosin. Ya, namanya adalah tropomyosin. Jadi tropomyosin itu juga protein yang ada di aktin. Ya. Kemudian aktin tropomyosinnya itu gampangannya dia diikat. Nah, diikat. Ya, diikat dia. Diikat. Nah, ikatannya ini disebut troponin. Ya. Nah, pada saat ada kalsium, ya, jadi kalsiumnya itu digerojok, ya, dilepas dari retinakulum cystoplasma, ya, retinakulum cystoplasma, maka troponin ini lepas. Ya, pada saat troponin ini lepas, ya, troponin ini lepas. Ini saya hapus satu, ini saya hapus, red, ya. Kalau dia itu lepas, maka tropomyosinnya kan nampak, ya kan? Kelihatan kan? Nah, tropomyosin yang nampak ini itu akan bersentuhan dengan myosin. Nah, gini. Ini myosinnya. Sehingga akan terjadi apa yang disebut dengan aktomyosin. Nah, aktomyosin ini itu akan mengakibatkan si kepala dari myosin ini bergerak, sliding. Bergerak dia. Nah, di sini pergerakan ini perlu ATP. Nah, inilah yang disebut dengan kontraksi. Jadi ini mekanisme sederhana
dari kontraksi otot. Ya. Jadi sekali lagi miosin itu kalau dalam keadaan relaksasi, ya dalam keadaan relaksasi, ya dalam keadaan relaksasi, maka aktin dan miosin itu tidak melekat, tidak menyatu. Ya, ini bisa terjadi, aktin miosin ini tidak terjadi karena bagian tropomiosin terbungkus troponin. Tuh. Ya, bagian tropomiosisnya terbungkus dengan troponin. Itu yang menyebabkan dia tidak kontraksi. Itu sebabnya nak kenapa kalsium itu tidak boleh berkeliaran di dalam sarkomer ini. Nggak boleh dia berkeliaran. Kenapa? Karena kalau dia berkeliaran, dia akan mengalami kejang atau tonus yang berlebihan. Ya, tonus yang berlebihan. Sehingga dia menjadi kejang. Nah, itulah cerita sederhana dari 4 tahap aktin miosin tadi. Ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke yang tadi, kok ini? Sebentar. Oh benar ya nak? Aduh keliru saya. Benar yang tadi ternyata. Kok jadi tidak ada? Sebentar. Saya buka dulu. Bentar nak, sebentar. Ya, jadi nah ya. Nih. Coba kita lihat. Kok nggak muncul ya? Sebentar. Ini saya keliru ya. Kok jadi fosil kerang? Sebentar. Stop share. Kok nggak bisa? Jadi pada prinsipnya itu dia itu ada 4 tahap ya. Tahap yang pertama itu adalah kontak dengan ini dia. Nah, ini ya. Jadi nah ini ya. Jadi tahap yang pertama itu adalah muscle aktivasi, kemudian muscle kontraksi. Nah, muscle kontraksi itu kalsiumnya ya, kalsiumnya yang bisa mengakibatkan aktin dan miosinnya menyatu. Nah, aktin dan miosinnya menyatu kenapa? Karena itu tadi miosinnya bisa bersentuhan dengan tropomiosin dan tropomiosin itu bisa bersentuhan dengan miosin karena troponinnya terlepas akibat dia bereaksi dengan kalsium. Ya. Kemudian recharging itu adalah kembali. Ya, ATP-nya mengalami resintetase, ya kan? Sehingga aktin dan miosinnya kemudian terlepas kembali. Ya. Dan selanjutnya terjadi relaksasi di mana aktin dan miosinnya itu benar-benar terlepas ya, dan kalsiumnya dikembalikan. Jangan lupa ini digarisbawahi, relaksasi itu tandanya adalah sarkoplasmiknya dikembalikan. Ya, dikembalikan ke sarkoplasmik retikulum. Siapa? Kalsiumnya. Gitu ya, sehingga aktin dan miosinnya kembali dalam kondisi tidak berikatan. Nah, ini. Oke, ini sampai di sini materinya. Ya, nanti insya Allah akan saya share semuanya kepada kalian ya.
dalam bentuk PDF, nanti Komtingnya bisa minta ke saya apabila saya lupa ya. Setelah ini akan saya share. Oke, adik-adikku sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Ingin bertanya, Dok. Ya, Dek Firda, monggo. Jika jantung itu kan kadang kayak sakit cenut-cenut gitu, nggak tahu kenapa. Apakah itu terjadi karena troponin tidak berfungsi dengan baik? Begini, troponin, tropomyosin ya, itu sebenarnya lebih banyak terjadi di otot skeletal. Yang kita bicarakan tadi ada pada otot skeletal. Tetapi memang aktin myosin itu juga terjadi pada otot polos dan juga pada otot jantung. Cuma adik perlu perhatikan bahwa pada pada otot polos dia itu ritmik. Ya, pada otot polos persis seperti pada otot jantung. Pada otot jantung persis seperti pada otot skeletal, tetapi dia tidak bisa kita perintah. Nah, sekarang nyeri itu bisa fisiologis, bisa patologis. Ya, bukan berarti pada troponinnya, tapi justru pada stimulus awalnya, yaitu asetilkolin ataupun kalsiumnya. Maaf. Ya, pada kalsiumnya. Karena apa? Troponin, tropomyosin itu given ya, Dek ya, given. Nah, kalau itu sudah bermasalah sejak awal, pasti nggak akan bertahan, dan itu sangat terkait dengan naudzubillah min dzalik ya, jauhlah kita dari penyakit itu, kita akan mengalami jantung koroner. Gitu ya. Jadi kalau celekit-celekit nyeri itu biasanya hubungannya adalah dengan respon saraf biasanya. Ya. Atau juga bisa jadi karena fisiologis. Terlalu capek sehingga membuat celekit-celekit. Nah, itu bisa. Tapi bukan berarti bahwa kita harus mengabaikan itu, jangan. Justru kita tidak boleh mengabaikan itu gitu loh. Ya, tidak boleh mengabaikan itu. Ada satu kasus ya, ini patut kalian ketahui ya. Ini sang istri adalah dokter gigi ya. Dosen kita sih yang di FKG gitu ya. Suaminya itu orang teknik, orang biasa. Tengah malam dia bangunin istrinya, dia bilang, "Mah, gigiku ini kok nyeri gak jelas." Ya, mulai dari ujung ke ujung, ya ujung ke ujung, atas bawah. Sang istri tanggap, nak. Gak ngomong A, B, C, D, E, langsung ngambil kunci mobil dibawa ke rumah sakit. Ternyata apa? Kurang sepersekian detik dia meninggal. Kenapa? Itu berhubungan dengan jantung. Jantung koroner. Jadi kalau selama ini kalian kalau jantung koroner mesti gejalanya itu ya dalam tanda petik ya. Dan itu sangat cepat ya. Itu biasanya kelelahan yang berlebihan, terus di bahu kiri ini rasanya nyeri, selain pada dada juga nyeri. Gitu. Itu biasanya bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi memang harus hati-hati kalau urusan perjantungan itu. Nanti akan dipelajari di fisiologi nak ya. Termasuk kontraksi tadi, itu kalian akan pelajari di fisiologi. Ya, sahabat. Prof. Anwar dan kawan-kawan nanti insya Allah yang akan ngajari kalian ya. Oke, Frida, Siti, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Iya nak, piye. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila. Ya. Atas waktunya. Di sini saya mau bertanya, Dok. Tadi dokter berbicara kalau otot polos itu bersifat ritmik. Bersifat ritmik itu maksudnya bagaimana ya, Dok? Terima kasih. Oke, contohnya pada usus. Apakah adik bisa merasakan gerakan yang terjadi di usus?
Enggak kan kalau normal. Tapi coba kalau adik mules, mules kepingin BAB. Itu adalah suatu pertanda bahwa gerakan dari usus itu siapa yang tahu gerakan usus itu namanya apa? Peristaltik, Dok. Ya, benar Fikri, peristaltik. Peristaltik itu gerakan. Nah, itu gerakan yang saya maksud dengan gerakan ritmik. Contoh pada jantung, gerakannya lep, dep, lep, dep, lep, dep. Nah, itu gerakan ritmik itu. Tapi kalau sudah dep, 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 nah itu namanya galop. Nah, itu harus diperhatikan. Sama dengan usus kita. Ya, tadi saya sudah sampai mules. Kenapa kok bisa mules? Mules itu terjadi karena hiperperistaltik. Nah, hiperperistaltik itu terjadi karena apa? Karena stimulus yang berlebihan. Nah, sekarang stimulus yang berlebihan itu bisa karena bakterinya, bisa karena di situ ada misalnya makan terlalu pedas, bisa karena kalian mau ujian nggak siap, derdek, pikirannya nggak jelas. Nah, itu bisa menyebabkan hiperperistaltik. Itu yang dimaksud dengan ritmik, Siti. Ya, paham ya? Itu yang dimaksud dengan ritmik. Termasuk paru-paru kita, ya. Terus kemudian gerakan-gerakan yang terjadi pada termasuk jantung ya. Makanya jantung itu kan kita harus pakai stetoskop untuk mendeteksinya. Ya, bagaimana kondisi normal, bagaimana kondisi abnormal. Nanti adik akan diajari pada saat kalian masuk klinik ya. Adik masuk klinik. Sekarang anatominya adik tahu bahwa gerakan ritmik itu adalah gerakan yang periodik. Ya, gerakan yang periodik. Saking periodiknya, saking alusnya, kita nggak merasa kalau jantung kita itu bergerak, kalau usus kita itu bergerak, kita nggak merasakan. Ya, oke, paham ya nak ya? Itu yang dimaksud dengan gerak ritmik. Aliviu, monggo. Kamu tadi nyanyi-nyanyi ya, Le? Ya. Kenapa? Terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Alivio Putra Fajar. Ingin bertanya, kan membrana sinovial itu kan ada dua, bursa sinovalis dan vagina sinovalis tendinis atau disebut mesotendon. Nah, itu di dalamnya kan ada tendon. Nah, itu apabila tendon itu hancur atau rusak itu gimana ya? Ya, benar. Jadi pertanyaannya itu bagus ya. Itu bisa saya balik. Bisa saya balik. Apakah tendon itu mungkin rusak apa tidak? Kan gitu ya. Bisa saya balik seperti itu. Ya. Bursa dan mesotendon yang jelas fungsinya adalah sebagai apa ya? Nek nanggone sepeda motor itu bumper ya. Jadi penahan di mana tendon itu kan bagian dari otot. Ya, bagian dari otot. Tendon itu melekat pada tulang. Nah, perlekatan pada tulang itu kan bukan sesuatu yang satunya keras, yang satunya lunak. Jadi memang benar-benar harus dilindungi. Ya kan? Benar-benar harus dilindungi. Kalau dia tidak dilindungi, maka yang jelas gesekan antara tulang dengan otot itu besar, betul nggak? Ya kan? Nah, gesekan pada tulang dan otot ini itu akan kita rasakan dengan rasa nyeri yang luar biasa. Gitu. Jadi dengan kata lain sebenarnya tendo itu apapun juga bentuknya, bursa itu apapun juga bentuknya, apakah itu bursa sinovialis atau mesotendon ya, maka dia itu fungsi utamanya adalah sebagai bantalan, fungsi yang kedua dia menghasilkan sekresi lendir yang fungsinya untuk memperkecil friksi, gesekan antara tulang dengan otot. Itu. Makanya kalau terjadi kerusakan, wah yo sakit, nak sakitnya luar biasa dan yang jelas
hewan yang bersangkutan itu tidak akan mau berjalan. Jangankan berjalan, menggerakkan kakinya aja dia sudah kesakitan luar biasa. Dan itu sering terjadi di klinik. Ya, pertanyaan yang bagus. Nanti insya Allah pada saat kita berbicara persendian, ya pada saat kita bicara persendian, kan kemarin persendian kan cuma dapatnya sedikit toh pada tulang toh. Tapi insya Allah nanti kalau kalian apa namanya appendix ya, appendix itu memang penting banget ya. Kalau Dokter Hana yang bikin untuk aksial itu memang tidak ada sindesnya karena pada umumnya sindesnya itu kan dia menyatu, kranium itu kan menyatu. Paling tidak perbatasannya itu pada tulang belakang saja. Jadi tidak terlalu banyak persendian yang ada pada aksial. Tapi kalau Anda bicara appendix kaki, wah banyak persendiannya. Nah, itu di situ bursa akan juga terlibat, kemudian ligamentum akan terlibat, ya. Ada juga diskus meniskus yang kemarin kita sudah bicarakan, itu juga terlibat. Nah, itu kalau sampai itu salah satu saja bermasalah, ya sudah akan terjadi kelemahan pada kaki hewan tersebut. Nah, itu sering terjadi pada klinik. Jadi benar itu pertanyaannya Alvio. Alivio, saya selalu ingat Alvioli ya. Sampai sekarang dia menikah pun pamit ke saya. Sekarang dok saya sudah ikut suami saya di Sumbawa Besar. Wah, alhamdulillah gitu ya. Oke, jadi saya senang kalau punya mahasiswa udah lulus jadi dokter tetap masih ingat sama dosennya. Kalau dosennya suruh ingat kalian ya susah. Apalagi namanya sama ya, Alivio sama Alvioli. Podo. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Dok. Yuk. Ya, Sofia. Sofia Wulandari. Permisi dok, mau bertanya. Monggo. Sakit sesak nyeri pada dada itu apa termasuk bermasalah pada otot jantung yang berkontraksi atau bekerja di luar sadar, dok? Nyeri di dada memang 90% itu akan mengarah pada infark jantung. Ya, jadi akan mengarah pada tidak infark jantung itu, jantung koroner itu kenapa sih kok sangat mematikan gitu ya? Itu sebenarnya adalah kegagalan pada kontraksi otot jantung karena sel-sel pada bagian itu tidak mendapatkan pembuluh darah, tidak mendapatkan darah. Pembuluh darahnya ada, tapi buntu. Nah, ciloko nih, ya, ciloko itu apa ya cara Indonesianya ya? Permasalahannya adalah ya jantung itu pembuluh darahnya bersifat terminal, nak. Ya, kalau jari kita misalnya ya, jari kita teriris di satu sisi berdarah, gitu ya, maka bagian yang kolaps itu akan mendapatkan darah dari sisi yang lain. Makanya dikatakan dia tidak terminal. Tapi kalau jantung enggak. Kalau misalnya ini jantung ya, jari saya ini jantung ya, bagian jari yang sebelah dalam ini buntu, nggak dapat pembuluh darah, ya udah ini akan mati nih. Dia nggak akan dapat dari sebelah sisi yang lain, nanti nggak akan dapat. Dia akan berhenti di sini. Padahal seluruh permukaan jantung, ya seluruh permukaan jantung, yang notabene tentunya otot-otot jantung itu saling berkomunikasi dengan adanya interkalatitis. Makanya tadi kan pembuluh darahnya banyak, ya kan? Pembuluh darahnya banyak. Nah, kalau sudah pembuluh darah besar di situ, nah pembuluh darah core itu kan jantung. Pembuluh darah yang mensuplai otot-otot jantung namanya arteri koronaria. Makanya kalau bermasalah di situ, jantung koroner. Gitu ceritanya. Tapi kalau sekian persennya itu biasanya karena terjadi suatu biasanya karena di situ kan ada rusuk, ada apa, nek wong Jawa ngarani masuk angin. Cuman kan sekarang kita ndak bisa menjabarkan secara ilmiah masuk angin itu sebenarnya apa. Yang jelas ya masuk angin itu kalau kita kaji itu biasanya terlalu lelah
ya kan? Sehingga asam laktatnya meningkat. Nah, asam laktatnya inilah yang bisa menyebabkan rasa nyeri di dada. Satu lagi yang harus kita waspadai. Nah, nyeri di dada itu kadangkala bukan karena jantung, tetapi apa? Asam lambung. Asam lambungnya sangat tinggi, dia naik ke atas, menekan diafragma, nyeri di dada. Jadi nyeri di dada itu bisa jadi karena asam lambung. Dulu kalau kita zaman bahula gitu ya, zaman ilmu yang masih lama, sakit mah ini karena kurang makan atau makanannya terlalu pedas sehingga menyebabkan asam lambungnya meningkat atau makan tidak teratur. Sekarang bukan itu permasalahannya. Bukan masalah yang berhubungan dengan makanan, waktu makanan ataupun macam dari makanan, bukan. Pikiran pun bisa menyebabkan asam lambungnya meningkat. Nah, sekarang nggak tahu ya kenapa ya kok penyakit itu bergeser. Kalau dulu asam lambung meningkat itu perih di lambung, ya perih di lambung. Nah, sekarang enggak. Asam lambung itu tidak menyebabkan perih di lambung, tapi kadar asam lambung yang meningkat itu biasanya menyebabkan nyeri. Nah, cirinya gimana? Kita bolak-balik kudu glegeken. Nah, glegeken kok cara Indonesia ini apa yo? Apa ya? Glegen. Sendawa. Ya, sendawa. Rasanya pingin sendawa terus. Nah, itu kita harus waspada. Terus kok sebah ya, sebah. Jadi begah ya. Rasanya penuh di dalam perut ya, begah. Nah, terus ujung-ujungnya kok nyeri ya dada saya. Nah, itu berarti asam lambungnya naik. Biasanya seperti itu. Ya, jadi tidak melulu bahwa nyeri di dada itu akan seperti itu. Nah, kalau nyeri di dadanya itu pada posisi sebelah kiri, nah biasanya harus dicurigai. Tapi kalau asam lambung biasanya persis di center, di tengah-tengah. Ya, persis di tengah-tengah. Gitu. Ya, Sofia ya. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Terima kasih. Sama-sama. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Habis ini nanti akan saya PDF dan silakan kalian di-share ya. Oke, adik-adikku sekalian, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya walaupun saya sendiri juga tadi sempat ngantuk ya. Saya mulai dari jam 7 pagi. Ya, jam 7 pagi, jam 8 ngajar kakak kelasmu yang semester 3 ya. Habis gini saya ngajar antropologi ya di FISIP ya. Metode apa namanya? Metode Ragawi ya, jam 4:30. Jadi tak istirahat sedikit. Terima kasih adik-adikku, sehat, semangat terus, sukses ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dok. Izin live ya. Terima kasih, Dok.